Namaste. Halo. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu bahagia. Karena apalagi yang kita cari di dunia ini selain kebahagiaan. Malam ini Ani mau bahas film India berbahasa Kannada berjudul KGF Chapter 1. Skor IMDb-nya 8,2. Film ini menang dalam penghargaan film internasional India Selatan tahun 2019 sebagai film terbaik. Film ini request dari M. Gibran dan Nur. Pemeran utama film ini adalah Yash. Film ini bercerita tentang para mafia yang saling berebut kekuasaan di KGF, Kolar Gold Fields. Bagaimana keseruannya? Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini ada Rocky sebagai pemeran utama, Andrew, Rajendra, Kamal, Surya Vardhan, Garuda, dan Virat adalah dua anak Surya Vardhan, Adira sebagai adik Surya Vardhan, dan Guru Pandian. Pada tahun 1951 ada dua kejadian penting di India. Surya Vardhan menemukan tambang emas di KGF dan kelahiran seorang anak bernama Rocky. Setelah melahirkan Rocky, ibunya yang hidup miskin meninggal karena sakit. KGF adalah tambang emas terbesar. Setelah menemukan KGF, Surya Vardhan menyewa lahan tambang emas itu selama 99 tahun. Dengan dalih itu adalah tambang kapur. Surya Vardhan menguasai lahan itu, dia menjadi kaya raya dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Dia memperkerjakan orang seperti budak zaman Fir'aun. Untuk memperkuat kekuasaannya, dia menyusun organisasinya dengan rapih. Surya Vardhan mempunyai dua anak, Virat dan Garuda. Virat tidak ambisius, sedangkan Garuda sangat ambisius dan serakah. Adira, adik Surya Vardhan, yang membangun benteng kerajaan di KGF. Kamal sebagai penanggung jawab pabrik. Rajendra sebagai distributor utama. Andrew sebagai penguasa daerah barat. Guru Pandian sebagai ketua partai yang membackup KGF secara politik. Inilah kerajaan KGF. Mereka semua bersekutu. Mereka adalah para mafia besar yang punya kekuatan tak tertandingi. Tidak ada yang berani melawan mereka. Rocky hidup dan besar di jalanan kota Mumbai. Rocky bekerja sebagai bocil semir sepatu. Suatu hari, bosnya mengeluh terhadap kelakuan seorang polisi Bahlul yang meresahkan. Saat bos semir sepatu bercanda pada temannya dengan mengatakan, tidak ada yang berani melawan polisi Bahlul itu di Mumbai. Adakah yang berani melawannya? Rocky mengangkat tangan. Bos semir sepatu itu kaget karena Rocky hanya seorang bocil tapi pemberani. Kemudian Rocky pergi nyamperin polisi Bahlul itu dan memukul kepala polisi itu dengan botol. Rocky kabur melarikan diri. Tiba-tiba dia berhenti karena lupa memberitahu siapa dirinya. Rocky kembali ke polisi itu dan mengatakan, Rocky tumbuh dewasa dan bekerja dengan mafia emas di Mumbai bernama Shati. Rocky ditugaskan untuk menjaga pasokan selundupan emas di Mumbai. Tidak ada yang berani melawannya. Jika ada yang berani mengganggu pasokan emas di Mumbai, Rocky adalah orang pertama yang ada di depan. Meskipun hebat, tapi masih banyak yang Rocky belum tahu tentang bisnis emas ini. Rocky hanya tahu emas-emas yang beredar di Mumbai itu adalah dari Afrika. Dia tidak tahu emas-emas ini berasal dari KGF. Dia belum tahu apa-apa tentang KGF. Sudah bertahun-tahun, Surya Vardhan dan kerajaan emas di KGF kokoh dan kuat. Suatu hari, Surya Vardhan sakit dan hanya bisa terbaring di tempat tidur. Kerajaan KGF mulai goyang, persekutuan mereka mulai pecah. Terjadi pemberontakan di KGF. Surya Vardhan memilih adiknya Adira yang menjadi pemimpin baru di KGF. Tapi Garuda sebagai anak kandung tidak terima. Garuda ingin jadi raja di KGF. Garuda dikenal jahat, serakah, dan kejam. KGF mulai diperebutkan antara Adira dan Garuda. Sang ayah tidak bisa berbuat apa-apa, dan akhirnya Garuda berhasil mengambil alih kekuasaan di KGF. Sejak saat itu, Adira menghilang. Garuda menjadi raja yang kuat dan kejam. Virat, Kamal, Rajendra, dan Andrew tidak suka dengan kepemimpinan Garuda. Seperti biasa, Rocky di pelabuhan Mumbai menjaga pasokan emas. Suatu hari, ada mafia bernama Dilwar ingin menyelundupkan emas di pelabuhan Mumbai. Dilwar harus menyingkirkan Rocky terlebih dahulu. Dilwar dan 30 orang anak buahnya mencari Rocky. Mereka mengeroyok Rocky hingga babak belur dan menggantung Rocky. Mereka bersiap-siap untuk mencincang badan Rocky. Tiba-tiba, Rocky berhasil melepas rantai yang ada di tangannya, kemudian membalas satu persatu anak buah Dilwar. Rocky berhasil mengalahkan 30 orang anak buah Dilwar sendirian. Mereka semua lari ketakutan.
Kamal, Rajendra, dan Andrew mendengar kehebatan dan keberanian Rocky. Mereka diwakili Andrew berangkat ke Mumbai untuk berbicara langsung dengan Rocky. Semua orang takut dan hormat kepada Andrew karena dia adalah salah satu mafia besar. Mereka mengatakan, Rocky, kau harus datang ke Bangalore karena ada tugas untukmu di sana. Jika kau berhasil melakukannya, Mumbai akan jadi milikmu. Rocky menganggukkan kepala tanda dia menerima tugas itu. Besoknya Rocky berangkat ke Bangalore dan bertemu dengan Andrew. Rocky bertanya, apa tugasku? Andrew menjawab, kau harus membunuh Garuda. Jeder! Rocky tidak tahu siapa Garuda. Garuda juga tidak tahu siapa Rocky. Andrew menjelaskan dengan detail mengenai strategi membunuh Garuda. Andrew mengatakan, akan ada pemilihan ketua partai. Guru Pandian pasti menang lagi menjadi ketua partai. Di pesta kemenangan itu, nanti akan ada menteri, DPR, hakim, polisi, dan banyak orang penting. Kita akan undang Garuda untuk datang. Kita akan pastikan dia datang dengan berdalih, kita akan membuat patung Suryavardhan ayahnya di depan gedung partainya Guru Pandian. Tidak mungkin kau akan membunuh Garuda di sana. Maka dari itu, kesempatan satu-satunya adalah saat di perjalanan, Garuda dan pasukannya akan menggunakan jalan sempit di pinggiran kota. Tidak ada seorang pun di sana. Di sana dikelilingi banyak bangunan tua. Di sanalah kau harus membunuhnya. Rocky berkata kepada Andrew, aku minta foto Garuda. Andrew membalas, tidak perlu. Kau akan tahu sendiri nanti. Di saat Garuda lewat, semua orang akan tahu dia adalah Garuda. Semua mata tertuju padanya. Dia dilindungi seluruh polisi di Bangalore. Besoknya, Rocky survei lokasi di pinggiran kota. Setelah survei, Rocky menemukan banyak kesulitan. Rocky tidak mungkin bisa membunuh Garuda di sana. Lalu Rocky bertemu dengan Kamal, Rajendra, dan Andrew. Rocky mengatakan, tidak ada celah sedikit pun untuk membunuh Garuda di pinggiran kota. Aku akan membunuh Garuda di pesta kemenangan Guru Pandian aja. Para mafia ini berkata, itu ide buruk dan sulit. Tapi jika kau mampu, lakukanlah. Kami akan menyelundupkan pistol di acara itu dan akan kami berikan kepadamu. Dan pastikan kau akan membunuh Garuda di sana. Pemilihan ketua partai sudah selesai. Guru Pandian menang lagi secara mutlak selama 5 kali berturut-turut. Pesta kemenangan Guru Pandian dimulai. Semua orang yang masuk diperiksa. Tidak boleh ada yang membawa senjata kecuali polisi. Garuda sedang dalam perjalanan menuju gedung partai. Kemanapun Garuda pergi, dia selalu membawa pasukan. Pasukannya dikenal sebagai orang-orang yang kejam dan mematikan. Sehingga Garuda disebut-sebut sebagai manusia yang tidak bisa disentuh siapapun di India. Kamal, Rajendra, dan Andrew bersiap-siap melakukan rencana pembunuhan terhadap Garuda. Mereka menyelundupkan pistol di acara itu agar lolos dari pemeriksaan. Lalu mereka memberikan pistol itu kepada Rocky sebagai eksekutor. Rocky, Kamal, Rajendra, dan Andrew mengambil posisi berdekatan dengan Garuda. Mereka semua siap dengan pistol masing-masing untuk memberondong peluru pada Garuda hingga tewas. Di saat Rocky ingin menembak Garuda, tiba-tiba seluruh orang yang berkerumun dalam pesta itu menodongkan pistol kepada Rocky, Kamal, Rajendra, dan Andrew. Tidak diduga, mereka semua adalah anak buah Garuda. Rocky, Kamal, Rajendra, dan Andrew kaget. Semua orang menepi dan memberikan jalan kepada Garuda. Ternyata Garuda sudah tahu rencana pembunuhan itu. Garuda benar-benar kuat dan tidak bisa disentuh. Dia mengatakan kepada Rajendra, kalian semua ingin membunuhku. Akan aku tunjukkan siapa diriku kepada kalian. Dia berjalan menuju patung yang masih tertutup itu dan Garuda menarik kain penutupnya dan membukanya sambil berkata, ayahku sudah membuat kerajaan yang besar. Sekarang aku akan membuat kerajaan yang jauh lebih besar. Setelah dibuka, ternyata patung itu bukan patung bergambar ayahnya Suryavardhan. Patung itu bergambar dirinya sendiri, Garuda. Suryavardhan சிலை ஆனா அங்க இருந்தது கருடனோட சிலை. Garuda benar-benar kuat. Semua orang takut padanya. Semua orang tunduk padanya. Setelah membuka patung, Garuda tidak membunuh Rocky, Kamal, Rajendra, dan Andrew. Garuda memilih pulang menuju kerajaannya di KGF. Malam harinya, Kamal, Andrew, Rajendra bertemu. Mereka semua ketakutan karena Garuda pasti akan membunuh mereka. Mereka mengecek siapapun yang lewat depan rumah mereka. Mereka jadi paranoid. Tidak boleh ada yang masuk ke kediaman mereka. Tapi Andrew bingung dan bertanya, kenapa Garuda tidak membunuh kita tadi?
padahal dia sudah tahu kita ingin membunuhnya. Rajendra menjawab, Garuda ingin menunjukkan kekuatannya kepada kita. Sekarang yang kita punya hanya waktu. Kita harus membunuh Garuda di KGF lebih dulu, atau Garuda akan membunuh kita di sini, memenggal kepala kita, dan kerajaan kita akan hancur. Andrew mengatakan, gila kau, bagaimana kita membunuhnya di KGF? KGF itu ramai. Di sana seperti neraka. Garuda mempunyai banyak pasukan siap mati untuknya. Garuda mempunyai prajurit yang tangguh, kuat, dan kejam. Tidak mungkin kita bisa membunuh Garuda di sana. Perlindungan Garuda di sana sangat ketat. Tidak ada yang mau ke sana. Tidak akan ada yang sanggup ke neraka itu. Tiba-tiba Rocky mengangkat tangan tanda Rocky bersedia ke KGF yang dikenal neraka itu. Rocky mengatakan, Garuda tidak tahu tentang aku. Kalian memerintahkanku datang ke Bangalore untuk membunuh Garuda. Aku tidak akan pulang ke Mumbai sebelum menyelesaikan pekerjaanku. Apapun situasinya, dimanapun berada, aku akan membunuhnya di KGF. அந்த இடம் எங்க இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் அங்கேயே போய் அவனை தூக்குறேன். Sontak mereka semua kaget dan melotot karena keberanian Rocky. Kamal tertawa mendengar omongan Rocky. Kamal mengatakan, kau tidak akan bisa kembali dari KGF. Shetty yang berada di Mumbai mendengar kabar ini juga tertawa. Shetty mengatakan kepada orang-orang, Rocky di Mumbai mungkin bisa jadi raja, tapi di KGF dia hanya semut. Kamal dan Shetty meremehkan Rocky. Besok pagi, Andrew memberinya peta KGF. Andrew mengatakan kepada Rocky, ini hanya peta sebagian. Kau akan mengetahui detail di saat sudah berada di sana, dan tidak mudah untuk masuk ke KGF. Satu-satunya jalan, kau harus merampok truk pekerja KGF yang akan masuk ke sana. Tapi truk itu dijaga ketat oleh anak buah Garuda bersenjata lengkap. Kau harus menghadapi mereka dahulu. Setelah kau sampai di sana, beri tanda padaku. Rocky mulai melakukan aksinya. Di perbatasan tambang emas KGF, dijaga Tony yang dikenal kejam. Di sana ada banyak sekali anak buah Tony. Mereka semua berjaga dengan senjata lengkap. Rocky menabrakkan motornya ke salah satu pintu masuk KGF. Motornya meledak dan menyebabkan puluhan anak buah Tony tumbang. Rocky menghajar mereka satu persatu dengan golok. Rocky berhasil mengalahkan mereka semua. Setelah itu, Rocky masuk ke dalam truk dan menyamar sebagai pekerja KGF. Para pekerja ini tidak ada yang tahu siapa Rocky. Tony datang dan bingung melihat banyak anak buahnya yang tewas. Siapa yang berani melakukan ini semua? Tony yakin ini pasti ulah Andrew dan kawan-kawan, musuh Garuda yang ingin membunuh Garuda.